Tadi perasaan bilang iya nggak bakal ditabrak, Tapi ditabrak juga. Cupau bandel sekali ya kelihatannya ya. dan kita melihat kali ini ternyata tim Cupau Waduh. berhasil mendapatkan satu pemain Jacques yang menjadi korban dari keganasan tuyul dari tim Cupau. Dan kita melihat juga ternyata ada balasan yang terjadi, bahkan akan coba di knock end tapi gagal. Gagal untuk sementara waktu, tapi teman-teman dari tim Cupau pun harus segera melakukan penyelamatan karena udah mulai low HP banget. Jacques pun akan segera diselamatkan oleh kawan-kawannya dan berhasil justru tim Cupau yang dipulangkan ke lobby satu playernya oleh tim Jacques. Sementara waktu Sunschool di Vikendi ada sebuah plan dilakukan Jacques, sementara dia akan mulai memunculkan badannya ke arah bagian depan, tapi Cewal juga bermain sangat cepat untuk melakukan sebuah smoke up terlebih dahulu dan masih bisa bertahan di bagian compound di depan Jacques. Masalah lu di mana? Kalau kita tahu bersama di tim ITIC ini ada Hazelnut, dan saat Hazelnut bermain di PMGC itu selalu ngambil sini. Ya, selalu jagain dari bagian castle, bahkan kadang kala ngambil sniper sendirian aja Benar, ya. itu. Oh my god, what a good day. Season 2, season PMGC itu seru banget. Bagaimana dari tim nomor 7, sebenarnya dia memiliki satu pemain yang dekat sekali dan granat Wow. Jawan Point mendapatkan satu pemain. Akan ada satu yang juga dicari kembali karena ternyata ada orang dalam di area ini. Kienzi bahkan kali ini close quarter combat terjadi mengenai karena bagian UMP Hipfire tadi hampir mendapatkan, namun ini dia ada sebuah shoulder pick terlebih dahulu, bahkan ada jump position dari tim Kenbo, dan ini dia close quarter combat, 2 knockdown didapatkan menyisakan the last man standing yang ternyata adalah leader dari tim Kenbo sendiri, yaitu Kenbo yang kali ini harusnya udah mulai repositioning karena dua temannya tidak berhasil untuk bergerak, dan ini dia Kenbo dengan Zimakar berharap untuk mendapatkan placement yang lebih tinggi Sunschool. Ya, Bo kali ini akan ngacir saja dengan Chris Pikar yang memang nama aslinya adalah Zimakar menuju ke arah yang lain, tapi justru dia menuju ke tempat yang salah, dia menuju ke arah yang salah karena sudah ditunggu oleh tim The Nasib. Ada tim dari Lot Irman yang ternyata dilewati begitu saja. Di sebelah kanannya juga ada tim dari Mimin Helmet, ada tembakan demi tembakan dilakukan, bahkan sudah berasap kali ini Zimakar tersebut yang ternyata ingin mengincar sebuah airdrop. Tapi dia pindah ke tempat dari Lord Iman, kembali lagi belum ada tembakan, udah sangat low HP Kenbo. Dewi Fortuna masih bisa, tapi dianya sendiri yang turun dari Zimakar dan juga menjadi akhir perjalanan bagi timnya pulang ke lobby di peringkat ke-16. Berpulang dengan cepat nama kali ini karena satu persatu dipulangkan dari pemain-pemain tim Kenbo, dan kita melihat bagaimana tadi memang terjebak posisinya, sandwich kiri ada pemain, kanan juga ada pemain, dan pulang karena terjatuh dari kendaraannya. Kita melihat juga Nick kembali berulah kali ini dari tim 14, yaitu dari tim Bull. Pemain yang memang didatangkan, pemain yang memang diajak untuk bermain, untuk bereunian bareng-bareng bersama dengan pemain-pemain dari Onyx waktu itu. Tapi kita lihat di bagian elimination fit dari Vepar tadi mendapatkan Kienzi, berarti dari tim ITIC hanya menyisakan satu orang saja. Gift code keluar, apakah 20.000 kita sudah sampai Pak Produser? Wow, kita sudah sampai di 20.000 viewers, sehingga selamat kalian berhak untuk mendapatkan gift code ini langsung di redeem sekarang juga. Betul, BTPA ZIZ9JH. Nah, itu dia dari gift code-nya. Namun sembari kita melihat gift code kali ini, kita juga melihat bagaimana Nick masih terus melakukan pick juga. Lane kanan dilakukan, melihat ke arah pemain-pemain dari Mimin yang masih diincar berada di dalam compound. Dan ini memang mengingatkan kembali, inilah gameplay dari Vikendi. Ini dia Vikendi merangkum esai ya bagi para caster, karena ini sih salah satu problematika dari Vikendi yang kita harapkan nanti, karena gue udah ngobrol juga sama devtalknya PUBG Mobile ya. Nanti kan ada rework untuk Vikendi. Vikendi too many, bahkan udah ke arah too much bahkan menurut gua. Saking banyaknya gitu ya. Compound dan zonanya juga akhirnya menjadikan mereka untuk bertahan. Namun coba bisa kita melihat timnya Bu Habeno mungkin karena sedang fight dengan timnya Bang Pen. Kita lihat tadi Bang Pen ter-take down di bagian elimination fit. Masih kita lihat dari timnya Jang sekali ini mengamati dari sekitaran open field. Ini juga tenda-tenda yang unik ada di bagian Vikendi.
Betul sekali, nampaknya masih terus akan coba melihat ke arah yang lain. Ini dia close combat juga terjadi di mana boom ternyata mendapat satu pemain dengan MP5-nya berganti dengan GC kali ini akan mendapatkan satu pemain di sana. Apakah berhasil dan itu dia akhirnya dipulangkan juga. Wow, bahkan Booms masih melakukan sebuah following up shot dengan luar biasa mengganti ke arah MP5K lagi. Luar biasa ya tadi seorang Cibei tadi hampir ter-take down juga, bahkan ada sebuah nade tinggi. High toss dilemparkan, push juga dilakukan. Kita akan melihat sebuah push dari tim Bang Pen karena tim Muhabeno. Nade Diko 2-1 lempar ke arah bagian depan, sangat matang meletup di sana, tidak memberikan knockdown, hanya splash damage dari tim Bang Pen. Udah mulai melakukan sebuah push secara commit. Gua belum melihat ada utility yang masuk dan itu dia Molly sudah mulai dilemparkan. Satar lempar Molly yang kedua, memberikan pressure tanpa henti ke arah tim Muhabeno dan bahkan di bagian atas Cibei low HP dengan Molly dan net yang pas dilemparkan dari tim Bang Pen. Kita melihat juga bagaimana tadi Satar melemparkan net ke arah rumah tersebut. Ada sebuah molotov juga dilemparkan ke area atas dan datang kembali kali ini. Bagaimana push yang sangat rapi sekali dari kanan, dari kiri dan juga akhirnya terbakar satu pemain dari tim Muhabeno dan ternyata pulang. Ternyata tidak, hanya satu pemain yang tersisa. Tersisa satu tadi yang ter-take down dan bahkan sekarang masih ada dua ternyata ya. Akan mulai maju ke arah bagian depan. Gaps sudah mulai mengejar, mengganti ke arah bagian SMG nomor 1 di bagian bawah. Dan tim Muhabeno belum terdeteksi juga dan ini dia yang di atas ter-take down. Yang di bagian bawah masih dicari, di knock end, tapi langsung dibalaskan dari tim Bang Pen. Dan ratakah? Belum ternyata, masih ada satu dengan sangat low HP keluar dan nge-heal. Nge-heal terlebih dahulu tapi masih ada upaya pengejaran dari tim Bang Pen. Bang Pen keluar, ini dia Bang Pen rata oleh Bang Pen dan tim Muhabeno. Tadi nomor 2, sekarang kedua dari bawah di nomor 15. Ini dia yang terjadi, bagaimana Bang Pen mengajari kita semua cara bermain PUBG Mobile. Bang Pen pundaknya pegal. Wow, sangat luar biasa. Teman-teman. Ini dia Bang Pen, carry dari timnya. Sangat baik untuk dia bermain dan memulangkan tim yang tadi berada di hashtag yang kedua. Berpindah ke arah yang lainnya ternyata. Fight antar compound kembali kita melihat di mana Zuxi sudah bersiap dengan M24 dan juga kali 8. Lagi-lagi kita bahas ya M24 dan K8 itu cukup banyak ditemukan di Vikendi dan zona ketiganya sudah mulai shifting juga lagi dan lagi ya. Vikendi dengan donut circle-nya ya. Kembali lagi terjadi, Luxi mengamati ke arah bagian atas, Zuxi tadi kelar lower ground, berarti penjagaan dari tim Junks udah sangat compact kali ini Sanskoy. Melihat juga bagaimana semua tim sudah berada di dalam circle sehingga tidak ada yang perlu bergerak menuju ke compound yang lain, tinggal menunggu kali ini kemanakah circle selanjutnya, apakah akan menuju ke area tengah kembali atau berpindah ke arah yang sepi, karena kalau kita lihat dari area kanan circle saat ini lebih sepi daripada area kirinya, namun kita masih melihat juga Liquid yang kali ini sudah bersiap sekali dengan satu UMP yang berada di punggungnya tadi. Tinggi. Wow, sangat luar biasa sekali. Dan juga kita melihat bagaimana sudah bertetangga kali ini Zuxi kembali berulah untuk mendapatkan satu pemain dari lawan-lawannya. Sudah saling bertetangga seperti yang saya katakan tadi. Bahkan tembakan akan juga dilakukan oleh seorang Kings yang ternyata masih sangat on point sekali. Dua pemain menjadi korban lagi dari Kings. Tim Bang Pen hanya misalkan aktif playernya satu orang saja dan bahkan satu orang tersebut juga masih punya tanggung jawab besar untuk melakukan revive ke arah Satar. NG Kings masih mengamati ke arah bagian depan. Di tempat lain kita lihat Junks juga ter-take down oleh Pablo dan rata. Tim Bang Pen pulang ke lobby dengan defensif kuat tim Kapten Oleng. Ya, Kapten Oleng masih terus berupaya untuk bisa survive dari circle demi circle di match ini, tapi kembali kita melihat bagaimana G36C terus digunakan oleh seorang Zuxi juga. Memang dari segi suara saya lebih suka senjata ini. Ya, G36C apalagi tidak butuh tech stock, ya, sangat stabil ya. Bahkan dibanding ini Zetri stabil lagi. Nah, tapi ini dia tembakan dari seorang Luxi yang udah mengumpulkan 5 elimination dari 7. Bahkan ketika ditembak, lihat mekanik dia, lihat cepatnya untuk melakukan jiggle kanan kiri. This is the MVP of saya, man. Jangan macam-macam, bosku. Itu dia. Inilah yang terjadi lagi-lagi saya katakan, kalau pemain PMGC suruh bermain di sini, dia menunjukkan kualitasnya sangat luar biasa sekali. Sendirian saja namun kuat untuk menahan beberapa tim, dan kita melihat dari sisi lain ternyata Liquid juga kembali akan coba mempop up sebuah smoke terlebih dahulu untuk melakukan looting karena memang sudah berada di late game. Pastinya persediaan di tasnya sudah mulai menipis. Yap, tim Junks semangat sekarang menguasai di bagian utara. Di tempat lain dari tim Bang Benny Moza ter-take down satu persatu dari Pablo Laputa juga ditembaki. Namun kali ini Zuxi justru ter-take down oleh tim lain dari tim Montana sepertinya yang menembaki ke arah bagiannya. Liquid set up smoke terlebih dahulu. Revive akan coba dilakukan sebentar lagi. Oh, itu bukan granat, tapi itu adalah smoke bantuan juga yang dilemparkan oleh Luxi harusnya dari area lain, dan kita melihat kali ini lain
akan coba melakukan tembakan demi tembakan mungkin karena mengintip ke arah compound dari tim nomor 8 yaitu dari tim Benny Moza. Ya betul banget, Nate tinggi dilemparkan ke arah bagian depan untuk memberikan sebuah knockdown, dan dari tim Benny Moza ternyata satu pakai MG3 ya. Senjata yang sakit banget, seorang Tariksis yang tidak ada semongkonya. Kita melihat bagaimana Tariksis juga ditembak dari area kanan karena ternyata ada sebuah jendela yang terbuka di area tersebut dan dimanfaatkan oleh seorang Lin dari tim Gea. Kita berpindah ke arah yang lainnya, Liquid akan coba melakukan tembakan demi tembakan, bahkan juga semua kembali ditebalkan di area tersebut. Itu adalah tim dari KWR, tim Montana yang berada di puncak klasemen sementara dan terus di-press oleh seorang Liquid. Tapi Dinosaur juga terkena oleh Zuxi, ini membuat tim Montana semakin kelimbungan untuk bisa masuk ke dalam zona. Bahkan revive juga belum dilakukan. Dinosaur tidak akan di-revive karena sulit sekali. Satu player yang ada di sana sedang diupayakan revive. Namun lihat, tembakan dari Liquid tak henti-henti ke kiri sedikit baru bisa didapatkan dan bahkan ter-end terlebih dahulu. Sementara tempat lain dari tim Dione masih melawan fight dengan Benny Moza dan bahkan rata tim Alter Ego Dione dipulangkan ke lobby oleh tim Benny Moza. Oh, tim yang sangat kuat di match pertama, di hari pertama dan juga di hari kedua, tapi ternyata di hari terakhir itu mereka kehilangan momentumnya dan kembali Liquid menunjukkan kualitasnya dengan tapping M4 kali 3 sangat luar biasa sekali. Bahkan kali ini hanya misalkan 2 active player dari tim Montana, tapi setidaknya sudah masuk ke top 4. Mereka udah dapat placement yang cukup tinggi juga. Apakah bisa dikejar oleh yang lain? Menurut gua agak cukup sulit. Namun itu dia, N kembali lagi dan membuka double digit elimination untuk tim Junks. Bahkan tidak berhenti di situ, tetap lapar akan knockdown, mendapatkan satu lagi. Bahkan the captain itself, Benny Moza, dipulangkan ke lobby oleh tim Junks di sini. Kita melihat bagaimana sangat mengamuk sekali pemain-pemain dari tim abang-abang. Kita melihat Daybot sudah tidak bisa menahan sakitnya Bluezone, bahkan langsung dipulangkan, didapatkan oleh seorang Hexas elimination-nya. Ya betul banget, dan sekarang Liquid masih diberikan tanggung jawab besar oleh tim Junks untuk mengupayakan fight ke arah tim Montana. 3-on-2 situation, 3 melawan 2. Liquid lempar tinggi lagi dari nitnya, maju ke arah bagian depan, mengganti ke arah bagian M4. Presiden diberikan, kali 3 tembakan ke arah bagian depan, hampir berikan sebuah knockdown. Mengganti ke arah bagian UMP lagi, close quarter combat akan coba dilakukan. Menjigal kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Sebuah scope dilemparkan, tapi belum bisa untuk mendapatkan sebuah knockdown, masih dicari. Belum ada backup juga, flank dilakukan. Liquid, jump shot dilakukan. Ternyata justru terbalaskan, and this is not a good situation untuk tim Junks sementara waktu. Namun body system dari bagian belakang rata Montana, chicken untuk tim Junks kali ini. Kita melihat bagaimana KWR tadi kehilangan momentum di akhir-akhir karena dipush dari Liquid dan juga ada backup yang cepat dari pemain-pemain tim abang-abang atau tim adik-adik atau tim Junks. Banyak sekali nama untuk tim ini. Yap. Don't lie, I know you've been thinking it. And 2 times you let it slip from your lips. You've got too much pride to make any promises.